inovasi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini ibu guru dan kalian akan berdiskusi tentang keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas itu apa? Kalian tahu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Tapi dia bukan peraturan, keyakinan tentang nilai-nilai yang harus kamu pahami, nilai kelas yang harus kalian patuhi dan disepakati bersama. Saya akan membagikan apa ini namanya? Gnostik ya. Di sini kamu tulis kesepakatan kelas seperti apa yang kamu mau. Satu kalimat saja. Mengerti? Mengerti kan, Say? Amin. Kalau sudah ditulis, silakan langsung ditempel di papan tulis. Kesepakatan ya, yang kamu yang kesepakatan yang kamu mau, bukan berarti kau makan di kelas. Oke, sudah. Satu keyakinan, satu kesepakatan yang akan kita lakukan. Contohnya saya kasih contoh apa? Disiplin waktu. Masuk dari disiplin waktu ya itu tidak bisa terlambat. Itu masuk ada disiplin waktu. Paham? Menghargai orang lain. Nah, itu masuk pada kesepakatan. Jadi kamu bikin dengan kata tanpa menggunakan kata tidak. Kalimat positif yang dipakai. Jadi misalkan tidak boleh terlambat, jangan begitu. Yaitu langsung saja pada disiplin waktu atau datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat kan dari kata lain dari datang tepat waktu toh? Kemudian tidak boleh berbicara saat di kelas. Berarti apa? Menghargai atau menghormati orang lain. Oke. Jadi buat kalimat positifnya. Selesai. Satu saja. Yang sudah langsung ditempel. Yang sudah langsung ditempel di papan tulis. Yang sudah langsung ditempel di papan tulis. Apa? Yang sudah langsung ditempel di papan tulis. Satu kalimat saja. Nilai yang akan kita sepakati atau keyakinan kelas. Silakan langsung tempel. Langsung tempel. Boleh baik kue. Hargai.
Yang lain silakan. Kasih jalan, Pak. Ini. Kalian tidak bisa lewat situ. Saya sudah paling lewat. Yang lain silakan, Bu. Besok jalan, kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Kita jangan lagi asal punya. Oh iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman bagi yang di rumah. Terima kasih untuk gabung di aksi nyata saya. Hari ini saya akan mempresentasikan diskriminasi maupun tempat yang mana saya akan mempresentasikan tentang budaya positif, yaitu yang menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman. Jadi sebelum kegiatan ini dimulai, sebelum saya memulai materinya, silakan teman-teman untuk tersenyum selama 30 menit, 30 detik saja. Senyum. Oke, terima kasih. Jadi aksi nyata modul 1.4 ini tentang budaya positif. Sebelumnya kita akan mengetahui tentang tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai menuntun anak itu hanya sebagai perilakunya saja. Jadi kita memperbaiki perilakunya saja, tetapi kodrat dasarnya itu dia sudah kembali ke diri masing-masing. Jadi tugas guru itu seperti itu, tidak bisa mengubah dari kodrat anak-anak. Jadi menuntun perilakunya untuk lebih baik. Kemudian budaya positif yang kita bicarakan sekarang, di mana berhubungan dengan tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan itu sendiri yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Budaya pendidikan di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
diri siswa untuk berperilaku lebih baik lagi dan menjadikan sekolah nyaman untuk pembelajaran. Jadi konsep utama budaya positif ini yang melingkupinya, yaitu yang tercakup di sini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi yang akan saya bahas di sini. Sebelumnya kita akan mengetahui perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu yaitu dalam membangun budaya positif dan disiplin. Yaitu dalam budaya positif, membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ini saling berkaitan antara sekolah, siswa, dan seluruh stakeholder yang tergabung dalam pendidikan di lingkungan tersebut. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi hal ini bisa diterapkan dalam peraturan sekolah atau peraturan kelas. Sebelumnya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengekalkan salah satu tangan. Jadi coba teman-teman kekalkan salah satu tangan. Tugas Anda adalah mengekalkan satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi dalam kepalan tangan yang Anda punya itu, yang Anda sedang lakukan itu, anggap saja di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Mungkin kalau kalian suka emas berarti mungkin emas, mungkin kalau kalian suka apa ya, yang mana dari kepalan tangan ini sesuatu yang sangat berharga. Kemudian tugas B, jadi ada dua orang ini. Tugas B, yaitu rekan Anda, mencoba dengan segala cara untuk membuka tangan Anda. Jadi salah satu itu nanti dia mencoba membuka tangan, ya. Salah satu membuka tangan. Dengan cara teman B itu tadi membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan mau menawari Anda uang. Anda bersedia membuka kepala tangan. Jadi ketika kalian mengepalkan tangan salah satu orang, atau mungkin ini diibaratkan dengan lingkungan, itu memaksa Anda untuk membuka, untuk menunjukkan keinginan Anda itu apa. Jadi dari situ bisa dipahami, ketika kita memiliki keinginan sesuatu, pasti akan ada apa? Pengaruh dari luar, entah dia dibujuk untuk bisa melepaskan, entah dia dibujuk untuk apa. Itu adalah salah satu dari refleksi cerita ini. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi dari tadi kita bisa memahami di situ kesimpulannya miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang mana Dr. William Glasser dia menyatakan 4 hal. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang tadi kita lakukan kegiatan tadi tentang bagaimana kita mengekalkan tangan itu adalah gambaran ketika kita memiliki sesuatu di mana guru adalah posisinya adalah mengontrol murid. Jadi semua orang pasti ada yang menentang, ada yang dalam peraturan anak ya, dengan anak-anak masuk pada ilusi mengontrol murid. Begitu juga dengan penguatan positif, efektif dan manfaat, dan kritik membuat orang merasa bersalah dan seterusnya. Itu adalah dari penjabaran permainan yang kita lakukan tadi. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi
tugas kita bersama. Pada stimulus respon dia akan menjadi dalam teori kontrol, jadi realita atau kebutuhan kita akan berbeda-beda. Jadi stimulusnya kebutuhan itu sama, semua orang butuh tempat tinggal, baju, makan, semuanya butuh. Semua orang, semuanya tanpa terkecuali. Tapi dalam teori kontrol, ketika menjadi teori kontrol, itu realitanya kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang karena sudah ada rumah dia hanya butuh tempat tinggal. Ada yang dia butuh kekuasaan. Ada yang seperti jadi kebutuhan dalam teori kontrol itu dia akan berbeda, tidak sama ketika stimulus respon. Kemudian semua orang lihat hal yang sama. Ya, dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang dalam stimulus respon itu memiliki pandangan yang sama. Misalkan dalam sekolah kita, semua guru memiliki pandangan yang sama, yaitu tujuan dari visi misi. Tapi ketika teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tujuan untuk mencapainya itu caranya berbeda-beda. Jadi kemudian yang lain kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bila perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan orang lain bisa mengontrol saya. Ketika menjadi teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jika model berpikir menang atau kalah. Tapi di teori kontrol dia menjadi model berpikir menang.